Pipin aja. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya? Udah siap belum buat belajar nih? Kita mulai. Udah pada standby. Ini ada 3 anak ya. Oke, kakak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sesi pertama sama kakak, Kanida ya. Kita belajar sejarah, membahas tentang pembahasan tryout yang sudah kalian kerjakan. Ya, di sini TO-nya sejarah susun. Ada 15 soal ya, kodenya 943 kita bahas. Sebelum mulai kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah siap ya? Gimana nih? Nggak ada suaranya nih, ada pada standby atau enggak nih? Udah oke. Kalau ada mau ditanyakan silakan di kolom chat atau dibuka ya audionya. Kakak mulai ya. Oke. Pembahasan TKA Sosum ya. Di sini kita bahas sejarah. Kalau segini kelihatan kan ya soalnya? Ya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Seorang peneliti sejarah mengambil tema penelitian sikap Korps Marinir Angkatan Laut dalam konstelasi politik pasca peristiwa G30 SPKI. Nah, dalam rangka melakukan penelitiannya, peneliti berhasil mengumpulkan beberapa sumber, di antaranya adalah apa, gitu ya. Nah, di sini ada poin-poin ya, ada 5 poin nih, beberapa poin tentang sumber sejarah. Kita lihat yang poin pertama, naskah pidato Panglima Korps Marinir tahun 65 dan tahun 66. Dan poin yang kedua, naskah pidato Presiden Soekarno pada ulang tahun Korps Marinir tahun 65. Dan yang ketiga, surat kabar Angkatan Bersenjata tahun 65 dan 66. Yang keempat, wawancara dengan ajudan Panglima Korps Marinir tahun 65. Dan yang terakhir, jurnal penelitian terkait tentang peristiwa G30 SPKI. Nah, pertanyaannya adalah apa? Kita lihat pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, dari informasi tersebut ya, berarti ditanyakan adalah sumber primer yang digunakan oleh peneliti, kecuali. Jadi yang ditanyakan adalah mana di sumber primer kecuali, ya kan ya. Tadi kan ada 5 poin ya tentang sumber sejarah nih di sini ya. Nah, kira-kira mana nih yang menjadi sumber primer ya, kecuali. Kita lihat yang A. Ya, yang A, jurnal penelitian terkait G30 SPKI. Kalau yang B, naskah pidato Panglima Korps Marinir 65-66. Yang C, naskah pidato Presiden Soekarno pada ulang tahun Korps Marinir tahun 65. Dan yang D, surat kabar Angkatan Bersenjata tahun 65 dan 66. Dan yang terakhir yang E, wawancara dengan ajudan panglimanya, gitu ya. Nah, kan di sini kan yang ditanya adalah sumber primer kecuali. Berarti kalau kecuali, sumber primer adalah sumber sekunder, gitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat ya, dari sumber sejarah kan kebagi berdasarkan ada dua dasar ya, berdasarkan wujudnya, dan yang kedua berdasarkan sifatnya, gitu. Nah, berdasarkan wujudnya nanti kebagi menjadi 3 nih ya, sumber sejarah yang berwujud tulisan ya, lisan, dan kebendaan ya, atau benda. Nah, kalau misalkan sumber sejarah yang berbentuk tulisan ya, berarti kan kayak semacam dokumen gitu ya, surat-surat kabar sezaman, tulisan. Kalau lisan itu kan berarti apa tuh, yang tidak ada bentuknya gitu ya, tapi berbentuk ya lisan, misalnya kayak pelaku sejarah gitu ya, atau misalnya saksi sejarah peristiwa tertentu gitu ya. Nah, jadi pelaku atau saksinya. Biasanya kalau lisan itu berbentuk wawancara ya. Terus kalau yang benda ini berarti bentuknya ada bendanya, misalnya kayak senjata gitu ya, peninggalan, baju baju ketika seragam, misalnya seragam tentara gitu ya. Terus apalagi misalnya kayak tempat-tempat bersejarah, itu berarti benda bentuknya gitu. Nah, yang kedua di sini berdasarkan sifatnya. Kalau berdasarkan sifatnya kan kebagi menjadi 2 ya, ada yang primer, ada yang sekunder. Ya jelas ya, kalau yang sifatnya primer berarti sumber sejarah itu diambil atau diperoleh gitu ya, langsung dari sumbernya itu yang utama ya. Jadi sumber primer adalah sumber utama yang langsung diambil dari sumber sejarah atau peristiwa tertentu gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang sekunder ini adalah sumber tambahan
Biasanya kalau sumber sekunder ini adalah sumber yang tidak langsung dari sumber aslinya. Misalnya yang sudah diolah, yang sudah menjadi sebuah jurnal, yang menjadi sebuah buku gitu ya, atau revisi-revisi tertentu gitu ya, itu yang berbentuk yang bersifat sekunder gitu. Jadi kalau yang ketika di soal nomor 1 ya, yang ditanyakan sumber primer, kecuali, berarti mana nih kecuali? Kalau kecuali kan berarti yang ditanyakan adalah sumber sekunder gitu ya, berarti jawabannya adalah yang A ya, yang A di sini. Jurnal penelitian terkait peristiwa G30 SPKI ya, karena bersifat jurnal. Jurnal itu kan berarti sumber sumber sekunder ya, bukan yang primer. Kalau yang B naskah pidato itu yang primer ya, naskah pidato naskahnya ya, berarti bentuk kebendaan ya, ada naskah ya, bentuk yang tulisan ya, ada naskahnya ya, naskah pidato yang asli. Terus naskah pidato juga ya, yang C sama yang B itu sama. Surat kabar ini juga yang berbentuk tulisan ya, surat kabar sezaman ya, apalagi surat kabar langsung dari angkatan yang bersenjata gitu ya. Dan kalau wawancara berarti sumber yang lisan gitu ya. Jadi yang B, C, D, dan E itu yang primer, kalau yang A adalah yang sekunder. Berarti jawabannya nomor 1 adalah yang A. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Oke. Lanjut ya, kita ke soal nomor 2. Di daerah Besuki, Besuki itu di daerah Jawa Timur ya. Ada pernah ke sana? Kakak belum pernah. Oke, daerah Besuki di Jawa Timur ada seorang peneliti menemukan jejak peninggalan prasejarah yang dikenal dengan nama Pandusa. Ya, jarang orang tahu ya tentang Pandusa ya. Nah, para peneliti berkesimpulan bahwa Pandusa ini merupakan peninggalan yang berhubungan dengan kematian. Gitu ya. Nah, berikut ini alasan yang menguatkan pendapat tersebut adalah apa? Gitu ya, tentang si Pandusanya. Nah, jadi Pandusa itu apa sih? Gitu ya. Nah, kalau yang A kamu lihat ya, yang A, Pandusa merupakan kubur batu berbentuk kubus. Kalau yang B, Pandusa merupakan perpaduan kubur batu dengan dolmen. Yang C, Pandusa merupakan peninggalan zaman megalitikum. Dan yang D, Pandusa merupakan patung batu yang digunakan untuk pemakaman. Dan yang E, Pandusa merupakan keranda batu gitu ya. Nah, di sini kira-kira mana nih jawabannya? Gitu. Kita lihat ya di sini ya. Di apa namanya? Oke. Di sini nama artefaknya sama fungsi-fungsinya ya. Kan kita tadi ngomongin Pandusa ya. Apa sih Pandusa gitu kan? Nah, di sini peninggalan-peninggalannya ketika zaman megalitikum yang pertama nih di sini ya. Ada menhir. Menhir itu adalah apa nih fungsinya? Nah, di sini menhir itu kan semacam tugu batu ya. Tugu batu ya, namanya zaman megalitik kan berarti zamannya besar gitu ya, batu-batunya itu besar. Berarti tugu batu juga besar. Ya, di sini fungsinya apa? Berarti untuk sesembahan, karena ketika di zaman megalitik sudah ada kepercayaan-kepercayaan ya. Itu ada 3 kepercayaan nih ketika di zaman megalitikum. Ada animisme, dinamisme, dan toteisme gitu. Nah, menhir ini berfungsi untuk tugu batu ya, berfungsi untuk sesembahan gitu ya, sebagai kaki penyangga dari si dolmen ini gitu. Terus kalau yang dolmen apa? Dolmen itu semacam meja saji gitu ya, atau disebut mega batu gitu. Apa itu meja gitu ya? Meja kayak meja ya, cuma kan besar gitu ya. Nah, meja dari batu gitu ya, bentuk besar banget gitu ya, berfungsi untuk menaruh tempat sesaji ya, kayak kita gitu ya. Kita kalau meja kan paling ya buat naruh barang gitu ya, buat naruh sesuatu gitu. Nah, kalau dulu juga sama, mejanya ini dari batu tapi buat naruh sesaji gitu kan ya, tapi berbentuk besar, nggak meja kayak kita sekarang ini gitu kan. Nah, itu dolmen. Dan yang ketiga ada sarkofagus. Sarkofagus adalah kubur batu untuk menyimpan jenazah ya, tapi dia dari batu dan berbentuk seperti lesung ya, itu sarkofagus. Jadi kalau yang tempat kubur jenazah itu atau peti keranda mayat gitu ya, ada sarkofagus sama waruga. Nah, sarkofagus sama waruga itu fungsinya sama, buat menyimpan jenazah, tapi di sini bentuknya berbeda gitu ya. Kalau sarkofagus tuh bentuknya lesung, jadi kayak semacam apa tuh, kapal gitu ya. Jadi nanti mayatnya itu tuh dibaringkan gitu ya, dibaringkan gitu berbentuk lesung ya, kayak bathtub lah gitu ya. Nah, kalau waruga itu sama ya, buat nanti nyimpen jenazah, tapi jenazahnya ini kan waruga ini kan berbentuk kubus ya, jadi kotak gitu.
Nah, nanti jenazahnya itu dimasukkan ke situ ya, ditepuk ya sampai muat. Nah, itu waruga. Jadi bedanya cuma bentuk gitu ya, antara sarkofagus dengan waruga gitu ya. Nah, pandusa. Nah, ini yang kita tanyakan nih, pandusa. Apa itu pandusa? Pandusa adalah perpaduan antara kubur batu ya, si waruga ini dengan dolmen pandusa ya. Jadi antar kubur batu ya, biasanya waruga sih ya gitu ya. Bisa waruga, bisa sarkofagus, tapi biasanya waruga. Jadi antara perpaduan antara kubur batu dengan dolmen. Nah, dolmen tadi kan meja gitu ya, meja saji. Jadi misalkan nih ada meja gitu ya berbentuk batu, meja besar. Nah, di bawahnya meja saji itu atau di bawahnya dolmen ada waruga gitu ya. Jadi ketika nanti mereka menyembah ya, berdoa gitu kan atau menaruh sesaji gitu di bawahnya ada jenazahnya gitu. Itu pandusa. Jadi pandusa itu perpaduan antara si kubur batu ya, waruga dengan dolmen gitu. Jadi ada meja sajinya, di bawah meja itu ada kuburan gitu ya, semacam kuburan yang berbentuk kubus gitu atau waruga. Biasanya sih waruga gitu ya. Itulah pandusa. Nah, kalau yang keenam di sini ada punden berundak. Punden berundak itu kan yang kita tahu itu kan berbentuk berundak-undak ya. Jadi batu berundak-undak buat apa? Buat alat sesembahan. Buat nanti mereka berdoa di sana ya, menyembah di sana gitu. Nah, yang tujuh di sini yang terakhir ada arca. Arca itu kan patung. Ya, patung tapi patungnya itu dari batu. Gitu ya, patung batu yang menggambarkan hewan dan lain sebagainya. Biasanya berbentuk hewan. Jadi hewan-hewan yang ditakutkan, hewan besar gitu ya, atau sesuatu hewan yang di anut sama mereka gitu ya, yang disembah itu nanti dibikin arca gitu, dibikin patung gitu. Jadi patung ini, si arca ini biasanya patungnya itu menggambarkan hewan-hewan khusus gitu ya. Kita balik ya ke sini ya, berarti pandusa itu kan berarti perpaduan ya antara kubur batu dengan si dolmen. Nah, kita balik ke soal nomor 2, berarti pandusa itu apa ya? Apa alasan yang kuat tentang pendapatnya si ini ya, si peneliti ini ya tentang si pandusa gitu. Nah, berarti di sini jawaban nomor 2 adalah yang B ya, pandusa itu merupakan perpaduan kubur batu dengan dolmen. Jadi jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Oke, lanjut ya kita ke soal nomor 3. Oke. Nomor 3, salah satu peristiwa penting yang terjadi pada masa pemerintahan Kertajaya dari Kerajaan Kediri adalah konflik yang terdiri antara dirinya, ya si Kertajaya ini ya, raja dari Kediri, dengan Brahmana, dengan kelompok Brahmananya. Nah, awal mula konflik tersebut adalah penolakan kaum Brahmana nih untuk menjadikan Kertajaya sebagai titisan dewa. Ya, konflik tersebut tentu saja memberikan dampak. Nah, pertanyaannya adalah mana nih dampak yang langsung terjadi dari konflik tersebut? Di antaranya adalah apa? Ya, kita lihat di sini ya, apa namanya? Yang A ya, berdirinya kerajaan Singosari, terbentuknya dinasti Girindra Wangsa, pecahnya perang terbuka antara Ken Arok dengan Kertajaya, dan yang D menguatnya dukungan Brahmana kepada Ken Arok, dan yang dan yang E ya, lihat tempat di sini. Sebentar ya. Dan yang E adalah apa nih? Yang E adalah runtuhnya kerajaan Kediri, gitu ya. Nah, berarti di mana nih di antaranya konflik yang terjadi antara si Kertajaya dengan si kaum Brahmananya, gitu. Jadi gini ya, kan kalau misalnya dulu dari zaman dulu gitu ya, tiap raja pasti punya dong yang namanya pendeta gitu ya. Kalau dulu zaman Hindu Buddha namanya Brahmana ya, atau si pendetanya. Pasti nanti mereka punya pendeta nih buat nanti menjadi penasihat mereka gitu ya. Nah, waktu itu raja terakhir dari Kediri gitu ya. Di sini ada namanya Kertajaya. Nah, zamannya Kertajaya dia pengen diagungkan. Ya, si Kertajaya ini pengen dinisbatkan sebagai dewa gitu ya. Pengen dinisbatkan sebagai titisan dewa, dan itu ditentanglah oleh si Brahmananya gitu ya. Para Brahmananya menentang ya, tidak mau menisbatkan si rajanya menjadi dewa ya, atau titisan dewa kayak gitu. Hingga sampai suatu saat si raja ya, si Kertajaya ini akhirnya memangkas gitu ya, atau mengurangi gitu ya hak-hak istimewa bagi Brahmana, karena merasa haknya itu dirugikan gitu ya. Akhirnya Brahmana itu meminta bantuan dari kerajaan Tumapel yang pada saat itu ada si Ken Arok ini gitu. Jadilah si Brahmana ini minta bantuan kepada Ken Arok gitu ya. Nah,
karena dia minta bantuan sama Ken Arok lah, akhirnya diterima lah ya, di-approve sama si Ken Arok ini. Akhirnya Ken Arok ini membunuh Kertajaya dan mengambil alih Kediri gitu. Jadilah Singosari ya. Nah, jadi di sini apa nih? Apa namanya? Pertanyaannya kan di sini mana nih dampak langsung gitu ya. Nah, kalau yang akan berdirinya Singosari, yang B terbentuknya dinasti Girindra Wangsa, yang C pecahnya perang terbuka Ken Arok dengan Kertajaya, atau bukan ya. Kalau yang D menguatnya dukungan Brahmana kepada Ken Arok gitu. Nah, yang kalau yang E itu adalah runtuh ya, runtuhnya kerajaan kayak gitu. Nah, di sini berarti ketika mereka apa namanya ada konflik ya antara Kertajaya sama si Brahmana, berarti kan Brahmana minta bantuan sama Ken Arok. Nah, itu dampak langsungnya di situ. Terjadilah perang Genter gitu ya. Di sini peristiwanya perang Genter. Jadi nomor 3 jawabannya adalah yang D gitu ya. Dari sini menjadi pendorong gitu ya. Brahmana meminta bantuan kepada Ken Arok gitu. Ya. Jadi jawabannya adalah yang D, menguatkan dukungan Brahmana ya kepada Ken Arok. Oke, nomor 3 yang D. Nah, untuk soal nomor 4, 5, dan 6 ya, di sini ada sebuah wacana yang lumayan cukup panjang. Wacana, bentar ya. Sini wacana ya. Nah, kita bacakan ya wacananya ya. Kebesaran kerajaan Islam pertama di Jawa yaitu ada Demak. Ya, Demak harus berakhir setelah adanya konflik antara Pangeran Prawoto dengan Pangeran Sekarseda Inglepeng setelah wafatnya Raja Demak yaitu Sultan Trenggono. Nah, konflik tersebut melibatkan beberapa pihak, antara lain seperti ada Arya Penangsang, gitu ya, ada Hadi Wijaya atau yang dikenal dengan nama Joko Tingkir atau Jaka Tingkir. Nah, konflik tersebut juga terjadi di terjadi di Kerajaan Pajang setelah wafatnya Hadi Wijaya, ya, yaitu antara Pangeran Buwono dengan Arya Pangiri, dan berujung akhirnya runtuhlah si Kerajaan Pajang ini. Nah, di antara Kerajaan Mataram Islam pun konflik tidak dapat dihindari, berawal dari perebutan kekuasaan antara keturunan Amangkurat dengan Pangeran Puger yang berujung pada munculnya dinasti baru yaitu dinasti Pakubuwono. Nah, namun yang paling penting adalah konflik antara Pakubuwono ketiga dengan Pangeran Mangkubumi yang ikut melibatkan VOC. Nah, di sini ya, dan akhirnya berakhirlah dengan perjanjian Giyanti yang nanti membagi atau membelah Mataram Islam ya menjadi 2 gitu. Nah, 2 tahun setelah perjanjian Giyanti ya tahun 57 terjadi konflik antara Pakubuwono yang ketiga dengan Raden Mas Said yang melibatkan VOC juga yang akhirnya berujung pada perjanjian Salatiga yang nanti membagi Solo ya atau Surakarta menjadi 2 gitu ya. Nah, di sini tentang kerajaan Islam. Ya, wacananya ya. Kita lihat ya soal nomor 4. Dari wacana tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan, kecuali ya, apa nih kesimpulannya nih, kecuali. Kita lihat yang A. Konflik tidak hanya terjadi pada kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Ya. Kalau yang B, sering kali konflik disebabkan oleh perebutan kekuasaan. Jadi mereka saling berebut kekuasaan ya. Kalau yang C, setiap konflik di kerajaan Islam selalu melibatkan bangsa Eropa. Dan yang D, beberapa konflik berakhir dengan perjanjian. Dan yang E, konflik internal, ya maksudnya di keluarga itu ya, dapat menjadi penyebab runtuhnya suatu kerajaan. Gitu. Jadi nomor 4 mana nih? Ketika kita tarik kesimpulan dari wacana tadi ya, kecuali ya di sini kalau yang A, konflik hanya terjadi pada kerajaan, tidak hanya terjadi pada kerajaan Hindu Buddha, betul ya, yang A ya, karena di Islam pun juga terjadi konflik yang serupa gitu ya, yang A betul. Yang B seringkali konflik disebabkan oleh perebutan kekuasaan. Nah ini ya, jadi yang B itu juga sering banget yang terjadi ya, konflik itu sering terjadi karena perebutan kekuasaan gitu ya, atau suksesi kerajaan ya. Jadi nomor yang B juga masuk nih ya dari kesimpulan. Yang C, setiap konflik di kerajaan Islam selalu melibatkan bangsa Eropa. Nah, ini yang salah gitu ya. Jadi nggak selalu ya di kerajaan Islam gitu ya. Ketika ada konflik pasti ada orang Eropa atau VOC, itu nggak selalu gitu ya. Misalnya Demak tadi ya. Demak itu kan atau ke Pajang itu mereka konflik ya karena keluarga ya, perang saudara gitu ya. Belum ada keikutsertaan atau keterlibatan VOC atau bangsa Eropa gitu. Jadi nomor 4 salah. Ya, nomor 4 yang betul adalah yang C ya. Yang C ini salah ya. Kecuali yang C gitu. Jadi yang A betul, yang B betul, yang D betul ya.
Biasanya beberapa konflik itu berakhir pada perjanjian. Contohnya kayak tadi Mataram ya, ada perjanjian Giyanti dan perjanjian Salatiga. Kalau yang konflik internal di kerajaan itu ya menyebabkan runtuhnya suatu kerajaan. Biasanya gitu. Kalau ada konflik nih suatu kerajaan pasti biasanya runtuh gitu ya. Jadi kecuali yang C ya tidak selalu gitu ya. Tidak selalu melibatkan Eropa gitu. Tapi ini yang C dikatakan selalu ya. Jadi nomor 4 jawabannya yang C. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5. Perang Aceh adalah perang kolonial yang paling lama yang harus dihadapi oleh pemerintah kolonial Belanda. Salah satu tokoh yang terlibat dalam Perang Aceh adalah Cut Nyadin yang memimpin pasukan Aceh dalam menghadapi Belanda. Berikut ini adalah cara yang dilakukan oleh Belanda untuk menghentikan perlawanan Cut Nyadin. Di antaranya apa? Apa yang dilakukan oleh Belanda ya untuk menghentikan si Cut Nyadin ya atau pertempuran yang ada di Aceh gitu. Kita lihat yang A, melakukan pembunuhan kepada Tuku Umar yang merupakan suami dari Cunyadin. Ya. Yang B, melakukan penangkapan dan pengasingan Cunyadin ke wilayah Sumedang, Jawa Barat. Yang B, menjebak Cunyadin dalam sebuah perundingan untuk perdamaian. Dan yang D, melancarkan strategi perang gerilya dalam rangka menangkap Cunyadin. Dan yang E terakhir, mempersempit gerak Cunyadin dengan cara mendirikan ratusan benteng. Gitu ya. Jadi di sini yang nomor 5 kan yang ditanya apa sih yang dilakukan Belanda ya untuk menghentikan perlawanan Cut Nyadin gitu ya. Jadi gimana nih supaya si Cut Nyadin ini nggak melawan Belanda lagi gitu. Jawabannya adalah yang B ya, diasingkan ya. Jadi dia ditangkap, dia Cut Nyadin dia kan udah tua ya. Buta pula gitu ya. Ditangkap dan diasingkan ke wilayah Sumedang gitu, sampai dia wafat di sana. Gitu. Jadi nomor 5 jawabannya adalah yang B ya. Dia ditangkap dan ditangkap dan diasingkan kayak gitu dan dibuang gitu ya sampai ke Sumedang gitu ya kayak gitu supaya nanti ya biar dijauhin aja gitu ya kan jadi kan kayak semacam apa namanya tokoh gitu ya kepala pergerakannya jadi ketika nanti dia diasingkan ya dijauhkan dari kaumnya gitu ya atau kelompoknya gitu itu akan melemahkan gerakannya gitu jadi diasingkan ya untuk menjauhi ya dari pengikut-pengikutnya supaya tidak ada pemberontakan lagi gitu ya. Jadi nomor 5 jawabannya yang B. Lanjut ya ke soal nomor 6. Nomor 6 di sini kita lihat ya soalnya ya. Salah satu kebijakan penting yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum adalah mengeluarkan yang namanya sebuah janji ya disebut dengan November Beloften yang dikenal dengan janji November. Nah, janji ini dikeluarkan tanggal 16 November tahun 1918 yang berisi diantaranya adalah pemerintah Belanda ini berjanji mempercepat otonomi untuk Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah dikeluarkannya janji November ini tidak dapat lepas dari beberapa latar belakang. Apa nih latar belakangnya? Gitu ya. Jadi nomor 6 ini kan yang kita kan ngomongin tentang janji November ya atau November Beloften gitu ya yang dikeluarkan oleh si Lipus Stirum gitu. Nah latar belakangnya apa? Kenapa kok si Stirum ini dia mengeluarkan sebuah janji gitu ya? Kita lihat yang A, terjadinya pemberontakan PKI di Banten dan Siluka. Yang B, terbentuknya koalisi organisasi yang bernama Radikal Konsentrasi. Dan yang C, naiknya dari Fogg ya sebagai gubernur jenderal. Yang D, diterapkannya politik etis. Dan yang terakhir E, terbentuknya serikat-serikat buruh di antaranya ada VSTP. Ya VSTP ya. Nah, apa sih latar belakang adanya janji November? Kita lihat dulu ya, janji November itu apa gitu ya. Jadi gini, ini kan masa-masa pergerakan nasional ya. Jadi ketika masa-masa pergerakan nasional kan banyak banget yang berdirinya atau terbentuknya organisasi-organisasi nasional, baik yang bersifat kooperatif ataupun yang bersifat non kooperatif atau bahkan yang bersifat radikal, gitu kan ya. Nah di sini ya biasanya nih ya yang bersifat non kooperatif dan radikal ini adalah mereka yang menentang Belanda gitu dan menuntut untuk kemerdekaan kayak gitu. Sampai nanti akhirnya organisasi-organisasi nih yang bergabung gitu ya. Organisasi radikal ini nih yang menentang Belanda ya, yang menuntut adanya kemerdekaan dan otonomi pemerintahan Indonesia, mereka bergabung gitu ya, ngumpul dan membentuk suatu koalisi yang dinamakan dengan nama radikal konsentrasi gitu ya. Kayak gitu. Nah, sampai nanti mereka menuntut gitu ya untuk merdeka, diberikannya otonomi gitu ya bagi Indonesia gitu ya. Dan mereka yang bersifat radikal kan berarti kan mengancam ya
tangannya pemerintahan Belanda sampai nanti akhirnya mereka takut nih, pemerintah takut gitu ya. Akhirnya nanti si Stirrup ini mengeluarkan sebuah janji ya, November Beloved atau disebut janji November. Ya, dimana nanti Stirrup ini dalam janjinya gitu ya, memberikan janji akan memberikan status otonomi bagi Indonesia gitu ya. Sebuah janji supaya apa? Supaya nanti meredam gitu ya, meredam pergerakan si radikal konsentrasi ini gitu ya, untuk meredam organisasi yang radikal-radikal ini nih gitu ya. Akhirnya ketika kita percaya gitu ya akan diberikan otonomi, ya akhirnya pergerakan radikal itu mulai redup gitu sampai akhirnya ternyata janjinya itu janji palsu gitu ya, akhirnya berontak lagi gitu ya. Ya pada akhirnya nanti janji November ini tidak terlaksanakan gitu ya, gagal ya November Beloved ini gitu. Nah, karena nomor 6 ini yang ditanya adalah latar belakangnya, berarti latar belakangnya apa? Nah, berarti latar belakangnya ada janji November ini adalah karena terbentuknya koalisi radikal konsentrasi gitu ya. Berarti nomor 6 jawabannya adalah yang B. Ya, seperti itu ya. Nomor 6 jawabannya yang B. Oke, lanjut ya ke soal nomor 7. Kita lihat di sini nomor 7 udah masuk ke zamannya Jepang ya. Oke, nomor 7, pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada Maret tahun 42. Setelah Belanda menyatakan bahwa mereka ya menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati. Nah, keberhasilan Jepang ini merebut Indonesia dari Belanda tidak lepas dari adanya beberapa keadaan. Berikut ini kondisi Jepang. Apa nih yang kenapa Jepang itu datang ke Indonesia gitu ya? Oh, kecuali yang ditanyakan. Apa latar belakang? Kenapa kok Jepang ke Indonesia kecuali? Nomor 7 ya. Yang A, masuknya Jepang ke dalam poros Berlin, Roma, Tokyo dalam Perang Dunia Kedua. Yang B, jatuhnya Jepang dijatuhi embargo minyak bumi ya oleh Amerika Serikat. Yang C, serangan Jepang ke pangkalan Pearl Harbor. Yang D, serangan pasukan Jepang ke wilayah Filipina. Dan yang E, hilangnya kekuasaan Jepang di wilayah Kepulauan Kuriil. Ya, nah kita lihat di latar belakangnya nih, kalau kamu lihat yang sisi kanan sini, ini kondisi Jepang ya sebelum dia ke Indonesia nih, latar belakangnya ada apa aja. Kita lihat yang pertama, karena ketika itu kan Jepang udah masuk ya, terjun ke dalam Perang Dunia Kedua, dia membentuk suatu poros ya, poros fasis ya. Di sini ada poros Jakarta, poros Berlin, Roma, Tokyo ya, negara-negara fasis. Nah, Jepang masuk ke dalam sana. Terus yang kedua, Jepang ini diberikan embargo ya, dia embargo minyak bumi. Jadi minyak bumi itu di stop lah dari Amerika. Jadi Amerika itu tidak menjual ya, tidak mengirim lagi minyak bumi ke Jepang gitu ya. Jadi diembargo lah nih si Jepang ini gitu ya oleh Amerika. Nah, marahlah Jepang gitu ya. Makanya Jepang ini melakukan serangan ke Pearl Harbor gitu ya untuk mengancam si Amerika gitu ya. Nah, yang serangan Pearl Harbor, dan yang terakhir ketika Jepang karena kan dia butuh minyak ya, dia udah diembargo minyaknya sama Amerika, dia butuh minyak gitu, akhirnya dia menguasai Indonesia. Dan yang pertama adalah dia mendarat ke wilayah Tarakan, karena di Tarakan ini, di Kalimantan ini banyak minyaknya gitu. Kenapa minyak? Ya karena ketika perang dunia kedua itu kan butuh yang namanya minyak gitu ya, perang itu pasti butuh minyak gitu, makanya dia ke Indonesia gitu ya. Jadi ini latar belakangnya ya, kenapa kok Jepang ke Indonesia. Nah, berarti kalau kita balik ke soal nomor 7, kecuali yang mana nih kira-kira? Kecuali adalah yang E ya, hilangnya kekuasaan Jepang di daerah Kepulauan Kuriil. Gitu. Kenapa kok yang E? Gitu ya, karena apa namanya yang E ini terjadinya ya ketika Jepang kalah. Jadi ketika Jepang kalah berarti dia apa namanya kehilangan wilayah kekuasaannya ya, termasuk daerah Kepulauan Kuriil dan kepulauan-kepulauan lainnya itu juga diambil alih oleh Amerika. Di nomor 7 jawabannya adalah yang E ya, hilangnya Kepulauan Kuriil ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua gitu ya. Oke, nomor 7 yang E. Lanjut kita ke soal nomor 8 ya. Pada masa Orde Baru, keberadaan pegawai negeri sipil bukan saja menjadi bagian dari birokrasi sipil, tapi juga menjadi penopang politik Orde Baru. Nah, hal ini dapat dilihat dari adanya tindakan pemerintah yang memberlakukan kebijakan bagi PNS yang dikenal dengan nama asas mono loyalitas PNS, gitu ya. Nah, pemberlakuan tersebut dilakukan dengan beberapa tujuan. Apa tujuannya? Itu pertanyaannya ya. Nah, kita lihat dulu ya, apa sih itu mono loyalitas PNS? Kita lihat ya, mono itu kan satu ya, loyalitas itu berarti loyalitas satu-satu gitu ya, maksudnya loyalitas itu yang
satu arah gitu ya. Jadi PNS itu harus loyal sekali dengan Orde Baru atau dengan Golkar, karena kan Golkar itu kan partainya baru ya. Jadi PNS ini wajib banget menjadi anggota atau menjadi pendukung bagi Golkar. Makanya Golkar itu selalu menang gitu ya. Terus ya karena PNS gitu ya, aparatur negara gitu kan ya, ASN dan lain-lain itu mereka wajib masuk Golkar gitu. Makanya ketika pemilu itu Golkar selalu menang. Makanya Orde Baru itu sampai 32 tahun ya kurang lebih ya berdirinya gitu ya, sampai puluhan tahun lah, 32 tahun berdirilah Orde Baru dan selalu menang. Ya makanya dikatakan menjadi penopang gitu ya, menjadi penopang Orde Baru ya dalam bidang politik, karena PNS ini wajib ikut berpolitik ya dengan asas monoloyalitas, harus loyal kepada satu asas ya, satu partai yaitu yaitu Golkar gitu ya. Nah, jadi nomor 8, apa nih tujuan kenapa kok PNS ini diberi asas monoloyalitas gitu ya. Kita lihat yang A. Yang A di sini untuk memenangkan Soeharto dalam pemilu atau pemilihan presiden langsung. Yang B untuk memenangkan Golkar, ya golongan karya dalam pemilu. Yang C untuk memberikan legalisasi kepada organisasi KOPRI. Yang D untuk merealisasikan peran ABRI dalam perpolitikan di Indonesia. Dan yang E untuk membatasi penambahan jumlah partai politik gitu ya. Nah, berarti yang tadi kakak bilang ya, asas monoloyalitas ini bagi PNS adalah PNS ini wajib menjadi anggota atau pendukung bagi Golkar gitu ya. Makanya Golkar ini selalu menang dan menjadi penopang gitu ya bagi Orde Baru. Berarti nomor 8 jawabannya adalah yang D ya. Gitu ya. Nah, karena dari sinilah menjadi menang terus nih si Golkarnya. Kayak gitu ya. Karena Golkar ini ditopang gitu ya, didukung oleh PNS, ASN gitu ya, aparatur negara dan lain-lainnya. Nah, gitu ya. Nomor 8 jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 9. Ini kalau ada yang mau nanya silakan ya. Di kolom chat juga boleh. Nomor 9 ya, di sini ada gambar. Ini gambarnya tentang penjara ya, yang menjadi apa tuh peristiwa penting ya, sangat penting ya bagi revolusi Prancis. Ini penjara Bastille ya, terjadi pembobolan gitu ya, penyerangan kepada penjara Bastille gitu ya. Nah, ini gambarnya. Peristiwa yang merupakan penanda revolusi Prancis terjadi pada tanggal 14 Juli tahun 1789. Nah, peristiwa tersebut ini terjadi sesudah penyerbuan penjara Bastille, di antaranya apa? Jadi nomor 9 itu yang ditanya adalah apa nih peristiwa yang terjadi setelah terjadinya penyerbuan penjara Bastille gitu ya. Jadi gini, kalau yang kita tahu ya, yang namanya revolusi Prancis itu kan di mana rakyat itu menentang menentang sistem pemerintahan gitu ya. Di Prancis yang pada saat itu masih berbentuk kerajaan gitu kan ya. Nah, bersifat absolut gitu ya. Nah, rakyat-rakyat ini tuh pengen ya udahlah rajanya diganti aja, sistem pemerintahannya diganti ya menjadi parlementer. Rajanya diturunkan lah. Nah, disinilah terjadi kehebohan gitu ya, pertempuran-pertempuran, penyerbuan-penyerbuan gitu ya. Kenapa kok yang disebut penjara Bastille gitu ya? Ya karena dikatakan penjara ini di Bastille ini gitu ya, katanya isu yang beredar adalah menjadi ikon gitu ya, ikon kekuatan bagi raja dan tersimpan gitu di dalam itu tersimpan senjata-senjata gitu ya, kerajaan-kerajaan kayak gitu. Makanya ketika tadi katanya si raja ini pengen menghabiskan gitu ya kelompok-kelompok rakyat gitu ya dalam parlementer gitu kan ya. Dan nanti terjadilah penyerbuan ya oleh rakyat gitu ya ke daerah atau ke penjara Bastille gitu ya, seperti gambar di sini. Nah, setelah itu ya terjadilah ini ya revolusi besar ya terjadi di Prancis. Nah, pertanyaan yang nomor 9 adalah ketika peristiwa penyerbuan penjara Bastille ini ya. Nah, apa yang terjadi setelah itu gitu ya? Kita lihat di sini ya, kalau kamu lihat yang di sisi kanan kakak nih, di sisi kanannya dari PPT ini. Nah, peristiwa pasca penyerbuan itu yang terjadi adalah yang pertama, dihapusnya gelar kebangsawanan. Jadi bangsawan itu dihapus gitu ya. Aja udah nggak pakai kerajaan lagi gitu ya. Bangsawan-bangsawan orang-orang elit itu udah nggak ada lagi gitu kan. Yang pertama, yang kedua dibentuklah tentara nasional. Jadi udah ada tentara nasional. Ya bentuknya udah bernegara ya, bukan kerajaan lagi. Yang ketiga diumumkannya Declaration Destroys de IHOM ya. Nah, Edwin Citoyen ya, yang artinya tentang deklarasi kemerdekaan lah ya, tentang puncak atau deklarasi bagi si revolusi Prancis ini kayak gitu. Dimana mereka terjadilah
hak asasi mereka ya, rakyat itu tuh diutamakan kayak gitu ya. Nah itu tercantum dalam deklarasinya gitu ya. Nah yang keempat, dibentuknya kelompok Girondin dan Montagne dalam parlemen mereka. Jadi dalam parlemen itu nanti ada kelompok rakyat ya. Nah rakyat ini terbentuklah menjadi dua kelompok, ada Girondin, ada Montagne. Girondin ini adalah mereka yang borjuis gitu ya, yang orang-orang kaya gitu ya. Sedangkan Montagne ini adalah rakyat yang biasa gitu ya. Nah akhirnya terbentuklah kelompok-kelompok ini ya dalam kepartaian yang nanti mereka ini masuk ke dalam parlementer juga bagi kelompok yang rakyatnya gitu ya. Ada Girondin, ada dan Montagne. Dan yang terakhir adalah yang penting adalah si Radio Lewis ini gitu ya, yang menjadi salah satu faktor gitu ya adanya revolusi Prancis ya. Mereka si Radio Lewis ini dihukum mati beserta istrinya juga gitu ya, dipenggal ya kayak gitu. Nah inilah peristiwa-peristiwa setelah terjadinya penyerbuan penjara Bastille. Nah berarti kita lihat yang poin 9, nomor 9 ya, yang A. Kita lihat yang A nih, munculnya slogan L'Estat Chesmoy ya. Yang B, perpecahan antara kelompok golongan Montagne dan Girondin. Yang D, pembentukan Assemblée Nationale atau Dewan Nasional. Dan yang D, terjadinya peristiwa sumpah lapangan tenis. Dan yang E, diterbitkannya buku yang berjudul The Spirit of Law. Gitu. Nah, berarti nomor 9 ini berikut ini yang terjadi sesudah penyerbuan penjara Bastille adalah apa? Gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang mana nomor 9? Yang B ya, adanya kelompok Montagne dan Girondin gitu ya. Perpecahan antara kelompok Montagne dan Girondin. Ya kenapa pecah? Ya karena mereka kan awalnya masih bersatu ya. Jadi mereka itu kelompok rakyat. Nah, kelompok rakyat ini kebagi menjadi dua, Girondin dan Montagne. Ya nanti suatu ketika mereka itu menjadi pecah, Girondin dan Montagne gitu ya. Mereka sama-sama ingin menguasai pemerintahan di Prancis kayak gitu. Ya sampai nanti pada akhirnya dipimpin sama Napoleon ya. Napoleon itu kan berasal dari kelompok Girondin gitu. Jadi nomor 9 jawabannya yaitu yang B ya, perpecahan antara kelompok Montagne dan Girondin. Oke, nomor 9 yang B. Nomor 10. Nah, kita lanjut ke Hitler nih ya. Nomor 10, sejarah negara Jerman tidak lepas dari tokoh bernama Adolf Hitler yang dijuluki sebagai The Third Reich ya, atau Kaisar ketiga. Nah, Hitler ini merupakan veteran Perang Dunia I yang kemudian ia berhasil mengambil alih kekuasaan di Jerman dan kemudian melakukan beberapa perubahan di Jerman. Nah, berikut ini tindakan Hitler yang dalam rangka membangun Jerman menjelang Perang Dunia Kedua, diantaranya apa? Jadi apa nih tindakannya Hitler gitu ya? Ketika dia mau perang Dunia Kedua kan dia udah mulai bangkit ya si Jerman ini ya di bawahnya Hitler. Nah, apa yang Hitler lakukan? Gitu ya, kebijakannya apa? Kita lihat yang sebelah kanan ya, kebijakan Hitler. Pertama, pasca Perang Dunia I kan Jerman itu kan ya runtuh gitu ya, ekonominya rusak gitu ya, banyak pengangguran. Makanya ketika Perang Dunia Kedua kan mulai bangkit nih ya di bawah Hitler ya. Nah mereka ini, Hitler ini melakukan yang namanya kebijakan apa namanya untuk mengurangi pengangguran ya dengan semboyan Kraftschild ya. Di sini dia untuk mengurangi pengangguran kayak semacam bentuk program atau proyek rekreasi gitu ya. Jadi kayak semacam proyek bikinlah rekreasi untuk keliling Jerman ya, nanti apa namanya bukalah lapangan pekerjaan yang banyak dan nanti keuntungannya untuk mengurangi pengangguran lainnya gitu. Jadi ekonominya dibangkitkan lagi. Ya itu yang pertama. Yang kedua, membangun industrialisasi Jerman. Wajar ya, kalau dalam Perang Dunia Kedua yang namanya industri itu kan wajib ya. Nah, ketika Jerman di bawahnya Hitler, dibangunlah tuh industri-industri, mulai dibangun lagi. Yang ketiga, ketika Perang Dunia Kedua, gitu ya, menjelang Perang Dunia Kedua, terbentuklah nih poros negara-negara fasis yang disebut dengan poros fasis ya, atau poros Berlin, Roma, Tokyo. Ya, Jerman, Italia, dan Jepang gitu. Yang keempat, membentuk sistem pemerintahan militer. Nah, ini yang terpasi Hitler ya. Jadi dia ala-ala militeristik lah gitu ya. Nah, biasanya kalau militer ini bersifat diktator, pas gitu ya. Dan yang terakhir, Hitler ini menetapkan dirinya sebagai kaisar ketiga, makanya dijuluki sebagai The Third Reich gitu ya, atau kaisar ketiga bagi Jerman, kaisaran Jerman. Gitu ya. Dia menobatkan dirinya sendiri tuh gitu ya. Jadi itu ya kebijakannya Hitler. Nah, balik ke soal nomor 10, berarti mana nih tindakannya Hitler? Gitu ya. Ketika dia ingin membangun Jerman menjelang atau sebelum Perang Dunia Kedua ya. Nah, berarti nomor 2 jawabannya, nomor 10 jawabannya adalah yang A ya. Gitu ya. Yang A nih, adanya upaya mengurangi pengangguran dengan semboyan Kraft du Fried ya.
Oke, nomor 10 yang A. Lanjut kita ke soal nomor 11. Nomor 11 sama nomor 12 ini tipikal yang soalnya sebab akibat ya. Kita lihat yang nomor 11 kalimat atasnya. Nah, kalimat atas di sini berkembang isu adanya Dewan Jenderal di kalangan petinggi Angkatan Darat yang akan menggulingkan Soekarno merupakan salah satu latar terjadinya peristiwa G30 SPKI. Ya, jadi atasnya itu katanya, gitu ya, sebelum ada gerakan G30 SPKI ini tuh ada tuh isu yang beredar, yaitu adanya Dewan Jenderal yang katanya Dewan Jenderal ini pengen mengkudeta gitu ya, atau menggulingkan Soekarno gitu. Nah, kalimat atasnya betul ya, ada isu-isu yang beredar tuh di masyarakat gitu ya, khususnya di kalangan PKI gitu, komunis ya, yang katanya ini di Angkatan Darat terjadilah atau bentuknya Dewan Jenderal yang pengen mengkudeta Soekarno. Wah, takut nih PKI gitu ya. Nah, terjadilah peristiwa G30. Jadi kalimat atasnya betul ya. Kalimat bawahnya bilang isu Dewan Jenderal mengemuka setelah ditemukannya sebuah dokumen yang dikenal dengan nama dokumen Gilchrist gitu. Nah, jadi bawahnya itu juga betul gitu ya. Jadi isu Dewan Jenderal ini mulai terkuak gitu ya, mulai ada itu ketika ada kelompok ya, apa namanya, mertokin gitu ya, delegasi lah nih dari si Inggris ini gitu ya, yang lagi ketemu lah gitu ya, dia ingin ada tanda tangan ya, ada sebuah dokumen, ada tanda tangan dan sebuah kalimat gitu ya yang menyatakan, yang dianalisa gitu ya, kalau terjadilah atau terbentuklah yang namanya Dewan Jenderal di kalangan Angkatan Darat, dan nanti mereka ingin mengkudeta Soekarno. Itu termuat dalam dokumen Gilchrist gitu ya. Nah, makanya dari situlah mulai muncullah isu-isu yang beredar ya, di masyarakat gitu ya, atau di pemerintahan, yaitu terbentuklah Dewan Jenderal yang dikatakan yang dipimpin oleh Ahmad Yani gitu. Makanya jenderal-jenderal yang tercantum di situ gitu ya, itu menjadi target utama bagi gerakan G30 SPKI gitu ya. Ahmad Yani dan Nasution katanya dikatakan seperti itu. Jadi bawahnya juga betul ya. Jadi dokumen Gilchrist ini mendorong ya adanya isu tentang Dewan Jenderal, ya terbentuklah isu Dewan Jenderal ini gitu. Bawahnya betul. Jadi kalimat atasnya betul, bawahnya betul, tapi tidak berhubungan ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya. 11B. Nomor 12. Untuk mengatasi masalah ancaman terorisme, salah satu tindakan pemerintahan Joko Widodo ya, Jokowi adalah menggelar operasi Tinombala ya. Operasi Tinombala kan ke Poso ya tahun 2016 nih. Gitu ya. Itu ketika zamannya si Jokowi ya, berarti atasnya betul ya. Jokowi itu zamannya dia gitu ya, menggelar ke operasi Tinombala ya untuk menumpas terorisme di Poso kan ya tahun 2016. Ya si Santoso itu ya, belum pernah dengar ya. Nah, atasnya betul, bawahnya bilang sebab gitu ya. Salah satu tindakan pemerintah pada era reformasi dalam rangka menanggulangi masalah terorisme adalah dengan membentuk kesatuan anti teror yang dikenal dengan nama Detasmen Khusus Anti Teror 88 atau yang disebut dengan Densus 88 anti teror ya, atau Densus 88. Betul ya? Bawahnya betul. Jadi Densus 88 itu kan terjadi ketika dibentuk ya ketika zamannya Mega. Ya, karena ketika zamannya Mega itu kan mulai muncul terorisme gitu ya, bom-bom di mana-mana kayak gitu kan ya, makanya dibentuklah Densus 88 di tahun 2004 kayak gitu. Nah, sampai sekarang pun juga masih ada ya Densus 88 ya. Kayak gitu. Misalnya contohnya ketika zamannya Jokowi ya, Densus 88 ini menggelar operasi Tinombala ya ke Poso gitu ya, untuk memberantas terorisme di daerah Poso yang dipimpin oleh Santoso ini kayak gitu. Jadi atasnya betul, bawahnya betul nih, gitu ya. Tapi tidak berhubungan, gitu ya. Jadi atasnya ini bukan menjadi akibat, gitu ya, bagi kalimat yang bawah. Oke, nomor 12 jawabannya yang B. Nomor 13 ya. Pada tanggal 19 Desember tahun 48, Belanda melancarkan agresi penyerangan yang dikenal dengan nama agresi militer kedua, ya AM kedua ya, agresi militer kedua. Nah, agresi ini berlangsung ya dengan menyerang kota Jogja, yang menguasai kota Jogja, dan tentu saja melumpuhkan pemerintahan Republik Indonesia ya. Jadi apa namanya, Yogyakarta ya, itu kan ketika agresi militer pertama kan ibu kota kita pindah ya dari Jakarta ke Jogja. Nah, agresi militer kedua, Jogjanya justru juga diambil alih, juga dikuasai dan diduduki gitu ya, oleh si Belanda ini, gitu ya. Dikuasai lah nih ketika agresi militer kedua, gitu. Nah, pertanyaannya adalah
Oh, pasca gitu ya. Berikut ini peristiwa yang terjadi pasca dikuasainya Jogja. Jadi apa yang terjadi? Poin 1 kita lihat dilaksanakannya konferensi inter-Indonesia. Yang nomor 2 diadakannya konferensi inter-Asia di New Delhi. Yang nomor 3 penangkapan beberapa tokoh seperti Soekarno-Hatta dan Belanda. Yang keempat dibentuknya Komisi 3 Negara gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu masih ingat gitu ya, kan agresi militer kedua ini terjadi pasca perjanjian Renville ya, gitu ya. Jadi agresi militer kan terjadi 2 kali ya. Agresi pertama ini pasca Linggarjati, agresi kedua ini pasca Renville, kayak gitu, ya kan ya. Jadi ketika Jogja pindah, ibu kota kita pindah ke Jogja ya, dan Jogja dikuasai, ya, apa yang terjadi gitu ya. Nah, kita lihat ya dampak agresi militer kedua. Pertama dampaknya adalah adanya konferensi inter-Asia di New Delhi. Ya, jadi zaman itu, tahun itu tuh ada suatu konferensi cukup besar ya, konferensi internasional inter-Asia gitu ya di New Delhi. Yang kebetulan pada saat itu New Delhi itu berupaya untuk membentuk suatu pemerintahan sementara gitu ya, supaya untuk merdeka gitu. Dan kita ikut serta di sana, dan kita juga mendapat dukungan dari internasional, khususnya Asia gitu ya. Kalau Indonesia dukung untuk menciptakan atau membentuk suatu pemerintahan yang sementara ya, seperti terjadi di India kayak gitu ya, untuk merdeka gitu ya, dukungan lah gitu ya dari yang konferensi inter-Asia. Itu yang pertama. Kedua, terbentuknya KTN ya. KTN itu adalah Komisi 3 Negara untuk mempersiapkan perundingan selanjutnya, yaitu perundingan apa tuh, perundingan selanjutnya gitu ya, ada Rumroyen, ada konferensi meja bundar kayak gitu. Dan yang terakhir dibentuknya PDRI di Bukit Tinggi di Jawa Barat, Sumatera Barat ya. Apa itu PDRI? PDRI adalah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Ya, darurat gitu ya. Karena kan apa namanya? Karena kan ketika agresi militer kedua itu yang terjadi adalah selain Jogja dikuasai oleh Belanda, ya, Soekarno dan Hatta dan tokoh-tokoh lainnya itu kan ditangkap gitu ya, ditangkap gitu kan. Jadi ibu kotanya dikuasai, presiden dan wakil presidennya ditangkap, dan yang terakhir angkatan militer kita ya, dari yang dipimpin sama Sudirman itu sedang diincar gitu. Makanya kalau misalnya udah wassalam nih ya, udah semuanya udah nggak bisa berkutik yang mempertahankan kedaulatan kita, ya kita udah wassalam tuh dari peta dunia gitu ya. Tapi alhamdulillahnya ada inisiatif ya dari pemerintah untuk membentuk pemerintah sementara yang disebut dengan PDRI, Pemerintahan Darurat gitu ya, Republik Indonesia di Bukit Tinggi yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara gitu. Akhirnya berhasil ya. Itu dampak agresi militer yang kedua. Nah, kita balik ke soal nomor 13, berarti nih pasca peristiwa kekuasaannya dikuasainya Jogja itu peristiwanya apa aja gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang poin nomor 2 dan yang keempat, C jawabannya gitu ya. Karena nomor 1 konferensi inter Indonesia itu terjadi gitu ya sebelum konferensi meja bundar, berarti pasca apa namanya perjanjian Rumroyen gitu ya. Jadi nomor 1 tuh salah, beda hal ya. Nomor 3 juga salah ya, penangkapan tokoh misalnya Soekarno-Hatta oleh Belanda. Kalau yang nomor 3 ini latar belakang agresi, bukan latar belakang ya, peristiwa yang terjadi ketika agresi militer kedua, kayak Soekarno-Hatta ditangkap gitu ya. Jadi yang peristiwa atau dampak agresinya yaitu poin 2 dan 4. Berarti jawabannya adalah yang C. Lanjut ya ke soal nomor 14. Salah satu peradaban kuno yang tumbuh di dunia adalah peradaban Mesopotamia ya. Peradaban Mesopotamia ini peradaban tertua yang di dunia ya. Nah, berikut ini keterangan yang tepat mengenai peradaban ini diantaranya adalah apa? Gitu ya. 1, mengenal aksara bernama hieroglif. Yang kedua, memiliki peninggalan diantaranya ada epos Gilgamesh. Yang ketiga, mempercayai adanya dewa Anubis. Yang keempat, bangsa Sumeria merupakan salah satu pendukung peradaban Mesopotamia. Gitu. Kita lihat ya ciri-cirinya nih. Ciri-ciri zaman peradaban Mesopotamia, gitu ya. Apa aja? Yang pertama, tumbuh, ya. Jadi peradaban Mesopotamia ini tumbuh di tepi sungai Eufrat dan Tigris, gitu ya. Nomor 2, sepanjang sungai itu, gitu ya, itu dikuasai oleh satu bangsa. Bangsanya itu berganti-ganti ya. Ada Sumeria, Akadia, Assyria, gitu ya. Babilonia baru, Babilonia lama, sampai Persia, gitu ya. Yang C, telah mengenal aksara, ya dia udah bisa nulis ya dengan aksara namanya cuneiform, gitu ya, cuneiform atau huruf paku, ya. Nah yang D itu mempercayai adanya dewa Marduk,
Dan yang terakhir memiliki beberapa peninggalan seperti Epos Gilgamesh, ya, Taman Bergantung, ya, Menara Babel dan lain-lainnya. Gitu. Itu peninggalannya bagi peradaban Mesopotamia. Nah, kembali ke soal nomor 14, berarti di sini apa nih peninggalannya? Ya, poin satu salah ya, karena poin satu ini hieroglif ini bukan peninggalan Mesopotamia. Aksara Mesopotamia adalah aksara cuneiform, bukan hieroglif. Kalau hieroglif adalah aksara bagi peradaban Mesir kuno, gitu ya. Satu salah. Dua, ada peninggalannya berupa epos Gilgamesh, betul. Epos ya, Gilgamesh kan nama raja ya, rajanya kan dia. Terus yang nomor tiga, mempercayai adanya dewa Anubis. Dewa Anubis ini tuh dewanya Mesir kuno ya. Kalau dewanya si Mesopotamia itu namanya dewa Marduk, gitu ya. Nomor tiga salah. Yang keempat, bangsa Sumeria merupakan salah satu pendukung peradaban Mesopotamia, betul ya. Betul, karena bangsa Sumeria adalah bangsa yang pertama menguasai peradaban di Mesopotamia, gitu ya. Jadi nomor 14 yang betul adalah poin 2 dan 4. Jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Lanjut yang terakhir nomor 15. Perhimpunan Bangsa-Bangsa atau PBB merupakan badan yang terbentuk pasca Perang Dunia Kedua dan bertugas untuk mencegah terjadinya perang besar ya di dunia ya. Nah, PBB punya struktur. Nah, strukturnya itu apa aja? Gitu ya. Kita lihat di sini strukturnya dalam struktur PBB ya. Ada General Assembly ya, atau majelis umum yang paling tinggi ya. Terus ada International Court of Justice ya, atau pengadilan internasional. Terus yang ketiga ada Security Council, ini salah tulis ya karena typo nih, atau Dewan Keamanan. Yang keempat ada Ekonomi dan Sosial Council atau Dewan Ekonomi Sosial. Yang keempat yang kelima terakhir ada Trusteeship ya, atau Dewan Perwakilan. Gitu. Itu struktur dari PBB ya. Berarti PBB punya struktur organisasi apa aja? Yang satu General Assembly, betul ya. Yang kedua International Court of Justice, betul. Yang ketiga Security Council, betul. Yang keempat Ekonomi and Social Council, itu juga betul. Berarti betul semua. Jawabannya nomor 15 adalah yang E. Ya, betul semua. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada 15 soal ya pembahasan tentang TO Sosum. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah jelas atau sudah paham? Ini ada berapa anak nih? Ada 9 ya? Oke, tidak ada yang ditanyakan? Sudah cukup? Itu sekian pembahasan dari kakak ya, pembahasan TO sejarah. Semoga mudah dipahami, gitu ya. Semoga mudah dipahami. Kalau ada mau tanya silakan ya. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan atau sudah paham semua? Oke, kalau gitu tidak ada yang ditanyakan, berarti kakak sudahi ya sesi pertama nih sejarah dari kakak. Semoga mudah dipahami, kalau lebihnya kakak mohon maaf. Setelah ini berarti kalian lanjut ya ke sesi yang kedua, bahas TU juga, ekonomi ya. Oke, sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.